pagi Pak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Narji. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk Bapak pengajar praktek Bapak Andi Sujatmiko yang sudah berkenan hadir hari ini dalam kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Dan nanti insya Allah kita ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Pak Hengki selaku kemarin yang saya supervisi. Kurang lebih demikian. Bisa kita mulai Pak Hengki? Ya, bisa Pak. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin kemarin pada saat supervisi saya memang mengamati kegiatan Pak Hengki saat mengajar di kelas. Saat mengajar itu Pak Hengki perasaannya bagaimana? Untuk perasaan yang pertama saya sedikit agak nervous ya Pak, karena memang belum terbiasa untuk disupervisi dan ini pengalaman yang berbeda karena disupervisi oleh Bapak Marji, tetapi saya juga merasa senang dan optimis karena memang saya sudah melakukan pembelajaran ini sudah terbiasa gitu Pak. Jadi mengulang materi yang lama kemudian kombinasikan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi perasaan nervousnya ada, tetapi karena memang itu sudah merupakan materi yang Pak Hengki sudah kuasai, jadi agak terbantu di dalam hal itu. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kemarin kan memang saya lihat terlihat agak dinamis gitu, tapi catatannya tujuan pembelajarannya kemarin ketercapaiannya bagaimana? Ya, untuk tujuan pembelajaran kemarin tuh siswa mampu menganalisis unsur teks berita menggunakan teknik adik simba, dan saya rasa untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai Pak, karena anak-anak itu sudah mampu menganalisis menggunakan konsep adik simba. Kalau di persentase kira-kira berapa? Kalau di presentase kurang lebih mendekati angka 90 Pak. Mendekati angka 90 berarti ya hampir sempurna ya istilahnya tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian ada nggak hambatan atau kendala ya pada saat Pak Hengki kemarin melaksanakan pembelajaran? Ya. Untuk hambatan ada Pak, kemarin ketika saya melakukan pembelajaran di kelas ada beberapa siswa memang yang kurang aktif untuk dalam proses pembelajaran, tetapi sebagian besar siswa sudah aktif untuk memahami konsep adik simba di dalam teks berita. Nah seperti itu Pak. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, itu yang menjadi hambatan. Kurang aktif siswanya itu kira-kira kemarin apa sih penyebabnya? Iya, yang pertama siswa itu lebih fokus dengan kegiatan mereka sendiri Pak kemarin. Ya, walaupun saya sudah menayangkan sebuah video pembelajaran, kemudian saya sudah menjelaskan, tetapi anak ini fokus dengan kegiatannya sendiri. Jadi tidak terfokus dalam proses pembelajaran. Baik, Pak Hengki tadi disampaikan bahwa indikator tercapainya kan 90% tadi ya, dan Pak Hengki tadi bisa menerangkan kira-kira 90% itu yang 10% tadi yang mana? Yang tidak tercapai? Yang anak tidak fokus. Iya, yang tidak tercapai dari 10% yaitu anak tadi yang kurang antusias dalam proses belajar karena dia sibuk dengan dunianya sendiri seperti itu Pak. Berdasarkan kemarin observasi yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, memang saya lihat ada beberapa catatan di saya pada saat kita melaksanakan kegiatan observasi terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, kemudian satu lagi hasil ya. Tujuan pembelajaran saya lihat memang alhamdulillah sudah hampir tercapai semua. Kalau diindikatorkan mungkin sekitar 92%. Kemudian di area pengembangan juga alhamdulillah juga sudah hampir terpenuhi. Hanya memang di fokus anak ya yang masih kurang di hasil diferensiasinya fokusnya masih kurang. Nah, kira-kira itu bagaimana kemarin kok bisa terjadi seperti itu? Iya. Ya, untuk anak yang tidak fokus dalam proses pembelajaran mungkin karena kemarin saya yang pertama kemarin saya menayangkan video, kemudian saya juga memberikan tanya jawab saat proses pembelajaran. Mungkin anak ini ada teralihkan sama dunianya sendiri gitu Pak. Mungkin
anak ini punya masalah di rumah, kemudian apa emang anak itu kurang sehat, bisa terjadi seperti itu Pak. Jadi kesannya anak itu memang kurang tergugah ya dengan tayangan video atau tagihan yang memang Mbak Engki berikan. Jadi kedepannya mungkin untuk mengatasi itu fokus Pak Engki kemana? Ya, untuk fokus tersebut yang pertama saya akan melakukan namanya pengamatan lebih awal dulu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, pemetaan ketika anak itu memang sudah siap dalam proses pembelajaran, ya saya akan memetakan sesuai dengan minat mereka pembelajarannya, apakah nanti visual, audiovisual atau kinestetik, sehingga anak itu belajar sesuai dengan minatnya gitu Pak. Jadi dia lebih fokus. Lebih terfokus dengan kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi itu kira-kira Pak Engki ya catatannya ya. Kemudian kira-kira dari pembelajaran yang kemarin dilakukan itu yang sudah baik yang mana? Ya, yang sudah baik yang pertama anak-anak itu kan dia fokus untuk menyimak sebuah video, kemudian dia juga paham terkait dengan konsep adik simba dalam analisis sebuah berita, kemudian anak itu juga bisa berkolaborasi dalam menganalisis, dan kemarin presentasinya juga mereka antusias Pak. Nah itu yang bisa saya katakan indikatornya bahwasanya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal itu tercapai. Dan dari yang tadi indikator alhamdulillah kan sudah tercapai indikator yang baik itu. Nah yang nggak baik tadi kekurangannya dari kegiatan pembelajaran yang Pak Engki kemarin lakukan itu di mana saja, dan kira-kira langkah perbaikannya kira-kira bagaimana? Iya. Untuk anak-anak dari beberapa siswa yang tidak kurang aktif dalam proses pembelajaran, nanti akan saya melakukan pendekatan lebih lagi secara individu untuk memahami pola belajar yang mereka inginkan. Kemudian untuk media pembelajaran seperti apa yang mereka mau, seperti itu Pak. Kemudian saya akan mencarikan cara agar anak ini nanti lebih termotivasi lagi dalam proses belajar, khususnya belajar teks berita Pak, seperti itu. Memang kalau kemarin waktu saat kita pra observasi itu kan memang ada beberapa hal yang saya tanyakan ya, termasuk kemarin tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya apa, kemudian ada beberapa lagi yang kemarin sempat saya tanyakan. Nah dari yang kemarin saya amati memang kita syukuri bahwa pada saat kegiatan pembelajaran memang untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai, walaupun mungkin itu tidak 100% gitu. Kemudian di area pengembangan pembelajarannya juga alhamdulillah juga sudah mencukupi lah, memadai gitu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin yang belum tersentuh. Ya sebenarnya mungkin tersentuh tapi belum fokus gitu, belum dalam gitu. Nanti untuk memperbaikinya kira-kira Pak Engki bagaimana? Mungkin tadi anak yang kurang fokus tadi gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana cara Pak Engki nanti ke depannya untuk memperbaiki anak-anak yang kurang fokus tadi? Ya tentu saja saya akan melakukan sebuah refleksi dengan melakukan pendalaman, menggali penyebab dari siswa tersebut itu kenapa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Apakah itu dengan kinestetik, audio atau visual, seperti itu Pak. Untuk tindak lanjutnya kemudian mungkin di pembelajaran akan datang saya akan memadukan dengan tadi S-Briefing Pak, kegiatan S-Briefing untuk menggugah semangat mereka lagi untuk proses belajar. Jadi biar siswa ini tidak fokus dengan dunia sendiri. Ternyata S-Briefing itu sesuatu yang di awal tapi penting, walaupun itu mungkin hanya memakan waktu beberapa menit gitu ya. Kemudian seandainya ke depan nih gitu, merefleksi dari apa yang kemarin Pak Engki sudah lakukan, kira-kira nanti di pembelajaran ke depannya, kegiatan pembelajaran yang depan, apa yang menjadi Pak Engki fokus untuk di kegiatan pembelajaran selain yang tadi sudah dicapai tadi? Iya, karena kemarin pembelajaran itu fokusnya lebih mungkin ke visual dan audio. Nanti kegiatan selanjutnya itu fokusnya akan ke kinestetik. Jadi biar anak-anak itu lebih aktif belajar teks berita, mungkin anak-anak akan saya bawa keluar Pak untuk mengamati lingkungan sekitar, kira-kira apa sih yang bagus untuk diangkat dalam sebuah berita. Jadi nanti anak-anak itu membuat berita selain dari teks tapi dalam bentuk video Pak. Jadi anak-anak itu mungkin akan lebih semangat lagi dengan proses belajar. Dan
pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna. Betul. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kemarin saya lakukan pada saat Pak Engki melakukan kegiatan pembelajaran, memang kemarin kan memang pembelajaran bervariasi dengan unjuk kerjanya Pak Engki menyetel video gitu kan, sehingga anak nanti diharapkan fokus untuk mengamati video tersebut dan baru mengerjakan tagihan yang memang diberikan gitu. Dan itu kan memang juga sudah terlaksana, dan untuk kedepannya memang rencananya Pak Engki itu tadi gitu ya, bahwa untuk menggugah minat anak ke depan mungkin pembelajarannya akan dilakukan secara keluar ruangan gitu, sehingga mungkin akan menjadi dan pengalaman baru bagi anak, dan mungkin itu akan jadi sesuatu yang berbeda, sehingga mungkin apa poin-poin yang tadi Pak Engki lewatkan mungkin bisa tercapai di situ. Sepertinya sudah cukup, tapi satu lagi sebelum kita akhiri, kira-kira jika di rentang nilai kegiatan pembelajaran kemarin yang Pak Engki laksanakan antara 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa? Untuk pembelajaran karena ada beberapa siswa itu yang belum maksimal, jadi saya tidak bisa mengatakan saya berhasil maksimal gitu. Mungkin kalau untuk rentang nilai sekitar 80 lah. 80, luar biasa sekali rentang nilai 80 itu. Sepertinya cukup kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Engki sudah bersedia untuk diskusi dengan kami. Kemudian terima kasih Pak pengajar praktek Pak Andi Joko, dan kita tutup saja diskusi kita hari ini.